Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Antika Masugo dari Prodi PG PAUD. Saya akan memaparkan materi tentang akselerasi teknologi dan informasi. Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih cepat penyampaiannya. Adapun fungsi teknologi informasi yang pertama, Cap-to-Tree, yaitu proses penyusunan rekor aktivitas yang terperinci. Yang kedua, Processing, yaitu proses mengubah, menganalisa, menghitung, dan mengumpulkan semua bentuk data atau informasi. Di dalam processing terdiri atas 5 pengolahan. Yang pertama yaitu pengolahan data, pengolahan informasi, pengolahan kata, pengolahan gambar, serta pengolahan suara. Yang ketiga, generation, yaitu proses yang mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang bermanfaat, apakah sebagai angka-angka, teks, bunyi, ataupun gambar visual. Yang keempat, storage and retrieval. Storage adalah proses komputer penguat informasi untuk penggunaan masa depan, sedangkan retrieval adalah proses di mana penempatan komputer dan penyimpanan salinan data atau informasi untuk pengolahan lebih lanjut atau untuk ditransmisikan ke pengguna lainnya. Dan yang kelima yaitu transmission, yaitu proses komputer mendistribusikan informasi melalui jaringan komunikasi yang terdiri atas electronic mail atau email dan voice messaging atau voicemail. Adapun keuntungan teknologi informasi adalah bahwa perusahaan sekarang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan cepat untuk semua organisasi nasional dan bentuk internasional. Itu menurut pandangan dari James Taylor pada tahun 2004. Dan dalam kehidupan masyarakat, teknologi informasi pun dapat digunakan di beberapa tempat, di antaranya yaitu di rumah, yaitu memberikan manfaat yang cukup banyak, misalnya untuk membantu seseorang melakukan hobinya, seperti misalnya bermain games, terus membantu melakukan pekerjaan kantor di rumah, di mana kita tidak perlu untuk ke kantor, kita bisa melakukan pekerjaan itu ketika kita pun bisa ada di rumah. Dan yang berikut yaitu bisa juga digunakan untuk membantu kita dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, yaitu membantu kita melakukan proyek-proyek kecil bersama keluarga, membantu anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah, menghubungi saudara dan teman melalui email dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu dunia kerja dan pendidikan adalah yang mungkin mendapatkan manfaat paling besar dari teknologi informasi, apalagi saat ini sudah berkembang yang namanya mobility teknologi, seperti pada personal digital assistant atau laptop, handphone, dan sebagainya yang memungkinkan informasi dapat diakses oleh orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat umum atau public service, terutama di Indonesia, biasanya sering menjadi kendala karena sifatnya yang lambat, birokratis, dan berbelit-belit. Dengan adanya teknologi informasi,
pelayanan masyarakat dapat dibantu agar lebih singkat dan mudah. Misalnya, pelayanan antrian di kasir di supermarket dapat dipercaya dengan bantuan komputer untuk melakukan perhitungan harga barang yang dibeli konsumen. Yang keempat yaitu peranan manusia dalam IT. Manusia merupakan salah satu komponen teknologi informasi, namun manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam teknologi informasi itu sendiri. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi tergantung pada kemampuan manusia yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, misalnya yang bertindak sebagai pengambil keputusan. Yang kedua, produk teknologi informasi hanya satu media. Penggunaan dan bagaimana penggunaannya tergantung sekali pada manusia untuk melakukannya. Yang ketiga, dibutuhkan iklim dan regulasi kebijakan yang mendukung mekanisme teknologi informasi. Ini terutama dibutuhkan di negara yang berkembang, misalnya di negara Indonesia. Kualitas, kemampuan, dan kompeten yang tinggi dari penggunaannya diperlukan baik bagi pengguna yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan maupun yang menambahkan pengetahuan yang bersifat praktis melalui pelatihan. Yang kelima, dibutuhkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan pengembangan SDM bidang teknologi untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Keenam, dibutuhkan manajemen yang baik untuk mengelola implementasi teknologi informasi. Kelancaran implementasi teknologi informasi selain tergantung pada strata pendidikan dan practical training yang bersifat pengetahuan teknis, juga tergantung pada pengetahuan mengenai privasi, etis, computer crime, dan sebagainya. Kita lanjut di etika di dunia maya. Menurut Rayfeld et al. 2008, terdapat 4 karakteristik dalam komunikasi manusia, yaitu kecepatan dalam menyampaikan informasi, yang kedua interaktivitas, yang ketiga multimedia atau konvergensi media, dan yang keempat kedamaian dan keberlimpahan informasi yang diperoleh dengan biaya yang relatif murah. Dan hal lainnya yang ditawarkan internet adalah kebebasan dan kustomisasi, menurut HubSpot pada tahun 2009. Dan etika itu pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu kepercayaan atau pemikiran yang mengisi suatu individu yang keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat atas perilaku yang diperbuat. Sedangkan moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah yang diakui oleh manusia secara universal. Adapun pelanggaran etika di dunia cyber dapat berupa: yang pertama, penyebaran informasi palsu, transaksi ilegal, penipuan, penyedotan data, cyberbullying, pornografi, human trafficking, dan ujaran kebencian, dan serta lain sebagainya, menurut Mongido 2016. Yang kedua, hal-hal tidak etis seperti ujaran kebencian, bullying, akses konten pornografi, menyebar berita palsu atau hoax, judi online, penipuan, serta lainnya. Menurut Hub pada tahun 2010, internet mendagangkan cara berpikir manusia. Kecepatan yang dihadirkan internet membuat kita semakin mencintai sesuatu yang instan, malas untuk bergerak, dan merasa banyak tahu. Menurut James Halmore, profesor di Durham, berpendapat bahwa etika komputer terdiri dari 2 aktivitas utama, yaitu
waspada dan sadar bahwa bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat. Karena itu harus berbuat sesuatu dengan merumuskan yang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara tepat. Matematik merupakan etika dalam menggunakan internet. Internet sebagai sebuah kumpulan komunitas diperlukan aturan yang akan menjadi acuan orang-orang sebagai pengguna internet, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Pentingnya etika dalam dunia maya. Yang pertama, penggunaan internet heterogen berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Yang kedua, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus, tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis. Yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Aturan yang terdapat dalam liputan sebagai berikut. Yang pertama, amankan dulu diri Anda. Maksudnya adalah amankan semua properti Anda. Dapat dimulai dari mengamankan komputer Anda dengan memasang antivirus atau personal verifier. Yang kedua, jangan terlalu percaya dengan internet, sehingga Anda dengan mudah mengunggah data pribadi Anda. Dengan Anda betul yakin bahwa alamat URL yang Anda tuju telah dijamin keamanannya. Dan yang ketiga, hargai penggunaan lain di internet. Caranya yang sederhana saja, yaitu yang pertama, jangan membiasakan menggunakan informasi secara sembarangan, misalnya plagiat. Yang kedua, jangan berusaha untuk mengambil keuntungan secara ilegal dari internet, misalnya melakukan kejahatan pencurian nomor kartu kredit. Yang ketiga, jangan berusaha mengganggu privasi orang lain dengan mencoba mencuri informasi yang sebenarnya terbatas. Yang keempat, jangan menggunakan huruf kapital terlalu banyak karena menyerupai kegiatan teriak-teriakan pada komunitas sesungguhnya. Dan yang keenam, jangan flaming atau memanas-manas, trolling keluar dari topik pembicaraan ataupun janji memasang post yang tidak berguna saat berkorban. Yang keempat, perbanyak literasi digital membandingkan berita satu dengan yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.